Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Donald Trump merupakan satu-satunya kandidat yang tersisa di kubu Republik, namun sebagian tokoh partai ini belum sepenuhnya memberikan dukungannya pada Trump dengan alasan ia tidak mewakili nilai-nilai ideologi konservatif. Kini pengusaha ini berusaha menggalang dukungan dari partainya dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan Ketua DPR sekaligus Ketua Konvensi Partai Republik Paul Ryan. Acungan jempol Donald Trump sebelum bertemu dengan sejumlah pimpinan Partai Republik, termasuk Ketua DPR Paul Ryan yang selama ini belum memberi dukungannya kepada pengusaha yang diprediksi akan menjadi capres nominasi partai ini. I was very encouraged with what I heard from Donald Trump today. I do believe that we are now planting the seeds to get ourselves unified, to bridge the gaps and differences. And so from here, we're going to go deeper into the policy areas to see where that common ground is and how we can make sure that we are operating off these same core principles. Serangkaian pertemuan ini ditujukan untuk mengurangi perpecahan dalam tubuh Partai Republik yang belum sepenuhnya mendukung Donald Trump. And I think over time we're going to see as this race develops that Donald Trump is not a reliable Republican conservative. Pertemuan ini merupakan perkembangan baru mengingat selama kampanye Donald Trump tampaknya tak terlalu peduli akan dukungan partainya. He is not a true conservative. Who the hell cares? We got to straighten out our country. First of all, who cares? Undocumented! Undocumented! Di luar gedung pertemuan, sejumlah demonstran memprotes Donald Trump. Namun analis menilai Partai Republik juga harus mempertimbangkan popularitas kandidat ini. He really does have appeal to white working class voters, and some of those are not Republicans. They're independents or Democrats or people who don't vote as much. They see the appeal of his message on immigration and to some extent trade. So he may gain those voters. I think what he also has to watch for is will he lose other voters as well. Memang popularitas Donald Trump makin meningkat. Untuk pertama kali, jajak pendapat Reuters Ipsos menunjukkan popularitas Trump setara dengan kandidat Presiden Partai Republik Hillary Clinton. Demikian laporan tim VOA. Saudara, di tahun Pilpres 2016 ini politik mendominasi wacana di Amerika Serikat, termasuk bagi anak-anak. Kami ajak Anda menengok bagaimana anak Amerika diajak berdiskusi politik di sekolah. Kami berikan catatan sebelumnya bahwa sekolah ini terletak di kawasan negara bagian Maryland yang sangat liberal. Dapat kita asumsikan pandangan politik anak-anak ini cenderung mencerminkan pandangan orang tua mereka. Diskusi politik di Cold Spring Elementary, negara bagian Maryland, dimulai dengan kunjungan penulis Cynthia Levinson yang berbagi salah satu bukunya berjudul Hillary Rodham Clinton, Do All the Good You Can. I wanted to create sort of a hologram of Hillary right in front of kids, that kids could feel they could have a dialogue about issues in American politics. Diskusinya seru. It was Super Tuesday. What made it super? Banyak yang senang jika Amerika punya presiden perempuan dan menilai baik Hillary Clinton. Tapi ada juga yang tidak setuju. I'm more on Bernie Sanders' side because Hillary Clinton is less direct than Bernie Sanders. Sejumlah polling menunjukkan pemilih khawatir jika mantan ibu negara ini menang akan seperti masa jabatan Presiden Obama yang ketiga. I like Hillary Clinton's ideas, and but the only thing I have against her is that she's already been a resident of the White House. Siswa-siswi juga mengekspresikan opini terhadap kandidat Presiden Partai Republik, terutama Donald Trump. Siswi 9 tahun ini menulis surat panjang memohon agar Trump keluar dari pertarungan. Because he lies, he's a hypocrite, he's a megalomaniac, and he's delusional. Mereka belajar menjadi warga yang terinformasi dan aktif memberikan suara, walaupun baru boleh memilih sungguhan pada tahun 2024. Dari Potomac, Maryland, tim VOA. Saudara, di mana bisa menemukan pokak Madura dan kopi jahe di Amerika? Di sebuah kedai kopi milik pasangan Amerika yang jatuh cinta dengan cita rasa unik kopi Nusantara saat mereka berkelana di Indonesia. Kami ajak Anda mengunjungi Kopi Coffee House di kota Portland, negara bagian Oregon. Memang cukup mengejutkan menemukan kopi jahe dan kopi susu di sebuah kedai kopi di Portland, negara bagian Oregon. Apalagi pemiliknya Joshua bersama partnernya Nako Nek adalah warga Amerika. The idea started in Flores. We did one of those all-night hikes in Kalimutu where they wake you up in the morning. Up at the top of Kalimutu was this lady, and she was serving kopi jahe out of a thermos.
and I just kept buying another cup and another cup. Terinspirasi dengan rasa unik kopi di Indonesia dan Asia, Shua dan Nako membuka kopi Coffee House pada tahun 2015. Selain menyajikan kopi, kedai ini juga menjual makanan khas Indonesia seperti nasi ayam dan gado-gado. Kehadiran bahasa Indonesia serta musik yang mengalun di kafe ini mengingatkan kita pada kedai kopi di tanah air. Well, I like the coffee. It's very good. I like the owners. They're very friendly. Sebagai pemain baru di kota yang dipenuhi dengan berbagai jaringan kedai kopi, Shua merasa optimis. We don't feel competition at all. It's not. We're doing something different, and we want to share that different experience with people. Yes, your jahe latte. Dari Portland, Oregon, VOA. Saudara, kami kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.